Bentar aku share screen dulu. Kelihatan belum? Kelihatan, Woy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 paralel 2 praktikum struktur data akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami dengan topik manajemen proses rekrutmen karyawan. Oke, kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Pandu Perseda Tanjung dengan NIM G640121097. Kemudian yang kedua, saya sendiri, Raihana Lutfia, dengan NIM G640221054. Dan yang ketiga ada Muhammad Bakir Sahab dengan NIM G640221059. Nah, latar belakang dari proyek akhir kami, yang pertama yaitu inefisiensi pada proses rekrutmen manual. Proses rekrutmen manual membutuhkan banyak waktu dan tenaga kerja untuk menyaring lamaran, menjadwalkan interview, dan mengelola data pelamar, sehingga tidak efisien. Hal ini dapat menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan dan berkurangnya peluang untuk mendapatkan kandidat terbaik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, perusahaan harus mempunyai dan menjalankan sistem perekrutan calon karyawan yang tepat. Kemudian yang kedua adalah kesalahan yang sering terjadi karena manusia atau human error. Proses manusia lebih rentan terhadap human error, seperti kekeliruan dalam penjadwalan, kesalahan input data, dan bias dalam seleksi. Hal ini dapat berakibat pada penerimaan kandidat yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam melakukan proses tersebut, pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer akan sangat membantu HRD dalam pengambilan keputusan. Kemudian, tujuan dan solusi singkat dari proyek akhir kami. Tujuan dari dibuatnya sistem manajemen proses rekrutmen karyawan yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses rekrutmen, mengelola data pelamar, mengurangi waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyaring pelamar, menjadwalkan wawancara, dan mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan peluang untuk mendapatkan kandidat terbaik. Kemudian, solusi dari proyek kami yaitu membuat sistem manajemen rekrutmen karyawan yang dirancang untuk membantu dalam mencapai tujuan rekrutmen secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan dalam proses rekrutmen tradisional, kemudian dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses rekrutmen serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang direkrut. Metode yang digunakan dalam proyek akhir kami, yang pertama ada hashing untuk keamanan registrasi dan login. Teknik hashing digunakan untuk mengamankan proses registrasi dan login pengguna dalam sistem rekrutmen. Informasi sensitif seperti kata sandi pengguna dienkripsi menjadi nilai hash yang unik menggunakan algoritma hashing. Kemudian yang kedua yaitu vektor. Vektor digunakan sebagai struktur data utama untuk mengelola berbagai aspek dalam proses rekrutmen. Setiap elemen vektor memuat informasi yang beragam, termasuk data pelamar seperti informasi pribadi, riwayat pendidikan, dan pengalaman kerja. Informasi lowongan pekerjaan seperti deskripsi posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah antrian atau queue. Digunakan untuk mengatur urutan pelamar yang akan menjalani proses wawancara. Setiap pelamar ditambahkan ke dalam antrian sesuai dengan waktu pendaftaran atau urutan prioritas lainnya. Kemudian yang terakhir, ada unordered map untuk proses seleksi pelamar. Ini adalah sebuah wadah asosiatif yang berisi pasangan kunci dan nilai dengan kunci yang unik untuk setiap pasangannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, nah di sini sudah ditampilkan ada diagram ilustrasi untuk struktur data vektor. Nah, pada gambar di sini ditunjukkan bahwa data pelamar disimpan menggunakan vektor. Nah, setiap elemen dalam vektor ini berisi data pelamar, termasuk riwayat mereka untuk setiap posisi yang dilamar. Ini mencakup username, nama, posisi, nilai berkas, jadwal wawancara, nilai wawancara, total nilai, dan juga keterangan. Nah, dari data masing-masing pelamar tersebut disimpan dalam setiap file txt. Nah, dengan struktur data vektor, nah, HRD dapat dengan mudah mengelola dan mengakses data pelamar serta riwayat mereka untuk berbagai posisi, dapat memudahkan proses rekrutmen dari seleksi hingga evaluasi akhir.
Boleh di next, Ray. Nah, yang kedua di sini kita sudah menampilkan juga diagram ilustrasi untuk hashing. Nah, struktur data hashing digunakan untuk mengelola pasangan username dan password dengan aman dan efisien. Nah, di sini setiap username dan password dikategorikan dari username 1 dengan password 1, username 2 dengan password 2, dan username 3 dengan password 3 untuk mengamankan dan mempermudah pencarian password dari setiap pasangan di hash menggunakan fungsi hash password yang menerima password sebagai argumen dan menghasilkan nilai hash. Nilai hash ini kemudian disimpan dalam tabel hash yang diindeks, yang terdiri dari kolom indeks dan kolom nilai hash. Nah, sistem menghash sebelum nih. Nah, sistem akan menghash password yang dimasukkan dan mencocokkan nilai hash ini dengan yang tersimpan di tabel hash berdasarkan indeks. Jika nilai hash cocok, autentikasi berhasil, dan jika tidak, maka autentikasi gagal. Proses ini memastikan penyimpanan yang aman dan autentikasi pengguna yang cepat dan andal. Seperti itu. Boleh di next. Nah, yang ketiga di sini ada diagram ilustrasi queue. Nah, pada tahap penjadwalan wawancara melibatkan struktur data queue yang dimana pelamar yang lolos seleksi awal dimasukkan ke dalam antrian queue, dimasukkan ke diagram ini. Ini ilustrasinya. Kemudian mengatur jadwal wawancara dan mengirimkan notifikasi kepada pelamar. Jika pelamar menerima jadwal, mereka melanjutkan ke tahap wawancara. Ke sebelah sini, jika pelamar menerima jika mereka menolak atau tidak dapat hadir pada tahap wawancara, maka akan dikeluarkan dari antrian queue ke sebelah kiri sini. Seperti itu. Mungkin next lanjut ke demo dari sistemnya. Untuk demonya akan dilanjutkan oleh Pandu. Silahkan untuk share Baik, screen. oke. Terima kasih Bagir. Mungkin aku coba izin share screen dulu untuk demoin dari produk itu sendiri. Oke, oke. Di sini lihat layarnya. Apakah perlu diperbesar atau cukup segini aja? Cukup, Cukup, Pandu. Duk. Cukup ya? Oke. Jadi di sini aku coba demoin. Kita coba run dari aplikasinya. Oke, di sini kita masuk di bagian halaman utama dari aplikasinya di mana kita bisa login sebagai pelamar HRD ataupun registrasi sebagai pelamar. Yang pertama untuk aku sendiri akan mencoba untuk login sebagai HRD. Untuk HRD sendiri sudah eh, ditentukan untuk ID dan passwordnya. Ini pengecualian untuk HRD itu tidak diinputkan atau tidak diterapkan metode hashing di sini. Gitu. Kecuali untuk data pelamar seperti itu. Kita balik lagi ke file main. Di sini kita coba masukkan username-nya dan masukkan password-nya. Nah, di sini ada beberapa utama yang dimiliki oleh HRD. Yang pertama itu adalah menambahkan posisi lowongan kerja. Oke, kita berhasil menambahkan lowongan kerja, lalu bisa menampilkan posisi lowongan kerja apa saja yang terbuka. Oke, nah kemudian kita juga bisa menghapus posisi lowongan kerja tersebut. Oke, klik tiga, habis itu kita klik nomor yang akan kita hapus untuk posisi lowongan kerjanya. Oke, kita tampilkan kembali. Nah, lowongan kerja sudah tidak ada, artinya sudah terhapus. Nah, kita coba tambahkan lagi posisi lowongan kerjanya. Oke, sudah berhasil ditambahkan. Sekarang coba kita tampilkan kembali posisi lowongan kerjanya. Oke, sudah sesuai. Kita coba keluar dari aplikasinya sebagai HRD. Oke, sudah keluar. Kita bisa running lagi programnya. Oke, kita sekarang registrasi sebagai pelamar. Oke, di sini kita misalkan untuk memasukkan beberapa data-data terkait dengan pelamar itu sendiri. Misalnya untuk pelamar itu Kamil, username-nya, passwordnya Kamil123.
Nah, nama lengkapnya Kamil Z saja. Lalu untuk format di sini ada format tanggal lahir, usianya, oke, registrasi sudah berhasil dari kami sendiri. Sekarang kita udah keluar dari menu registrasinya. Kita akan masuk coba running lagi programnya. Nah, kita akan masuk kembali sebagai pelamar. Nah, tadi kita sudah registrasikan untuk si partner itu sendiri. Kita menggunakan akun yang tadi kita registrasikan bernama Kamil. Oke, di sini kita coba akan melihat daftar lowongan kerja yang dibuka dan melamar lowongan kerja tersebut. Nah, di sini ada lowongan kerja yang terbuka, yaitu posisi data analis. Kita akan melamar posisi ini sebagai Kamil. Oke, sudah berhasil dilamar. Kemudian kita akan keluar dari akun Kamil ini. Kita running lagi programnya. Oke, kemudian kita akan masuk sebagai HRD di sini. Nah, di sini tadi Kamil telah mendaftarkan dirinya untuk melamar kerja pada posisi data analis. Kemudian kita akan menjadwalkan wawancara untuk Kamil. Di sini kita masukkan beberapa data kandidat. Kita juga bisa melihat datanya melalui database profil.txt di sini. Jadi sudah kita simpan ketika user registrasi seperti itu. Ini ada data terkait dengan Kamil. Jadi memang dari program ini sendiri tidak 100% otomatis, dalam artian perlu adanya intervensi dari HR juga dalam proses seleksinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan keluar. Kita akan balik lagi ke menu Mendo.cpp, lalu kita akan running lagi programnya. Di sini tadi HR sudah mengirimkan jadwal wawancara untuk Kamil. Kita akan masuk lagi sebagai pelamar. Oke, dan sekarang kita bisa melihat cek jadwal wawancara yang telah dikirim oleh HR kepada Kamil, yang telah mendaftar lowongan kerja sebagai data analis. Baik, sudah masuk, dan kita bisa keluar. Baik, demonya sudah selesai seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami bertiga pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.